2644 atau Twitter juga boleh @tn_TV. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog dari Petak Pintar Mbak Anelia Sarisani. Mbak Ana, pertanyaan tadi sempat terputus. Ya. Kalau nggak siap, efeknya anak kemudian kurang mampu harus di catch up. Kalau sampai sudah mogok, nggak mau sekolah lagi, udah pokoknya besok nggak mau datang lagi ke sekolah, kita orang tuh harus lakukan apa? Ikutin aja gitu apa gimana Mbak Ana? Tergantung tingkat pendidikannya. Oke. Ya. Kalau di TK mungkin kita bisa break dulu. Break dulu, beri dia kenyamanan dulu, beri dia kesiapan. Nah, sambil kita ngejar kesiapannya ya, kita bisa ketika di TK. Tapi kalau udah di SD, biasanya saya minta orang tua untuk mendampingi di sekolah. Jadi kerjasama banget dengan pihak sekolah. Misalnya kalau anaknya nyamannya orang tuanya di mana, dia bisa ngeliat orang tuanya di jendela, ya orang tuanya nongol lah di jendela, gitu. Sampai dia benar-benar yakin, dia merasa aman bahwa oh it's okay ditinggal. Kayak gitu. Dan ini waktunya sangat beda-beda untuk tiap anak. Ada yang seminggu oke, ada yang sebulan baru, ada yang 3 bulan baru siap. Karena kadang-kadang suka bertemu dengan sekolah-sekolah tertentu yang punya peraturan orang tua hanya boleh nungguin seminggu pertama, abis itu lepas, kemudian anaknya nangis-nangis. Itu sebenarnya oke nggak sih yang kayak gitu? Apa harus ditungguin terus sepanjang anaknya belum siap ditungguin aja, atau di flooding gitu? Diemin aja itu gimana kalau anak minta ditemenin Mbak Ana? Nah itu sangat tergantung asesmennya. Dia nangis-nangis karena manipulatif, karena nggak mau aja, atau memang karena dia sangat overwhelmed, sangat kelabakan, sangat sangat nggak siap. Gitu. Ada kan anak yang manipulatif yang dia maunya enaknya aja gitu. Kalau waktu itu masih TK masih enak kan gitu, bisa mau-maunya dia gitu. Tidak, tuntutannya nggak setinggi ketika SD, sehingga waktu SD dia bertingkah biar bisa. Nah itu mungkin di flooding gitu ya, dibiarin gitu. Nanti dia ini sendiri resilient bangkit sendiri gitu. Tapi kalau anak yang benar-benar panik, benar-benar kelabakan, benar-benar kewalahan lah ya dengan tuntutan lingkungan, situasi karena dia belum siap. Nah ini yang kita menyikapinya nggak bisa harus tanggal segini, hari segini nggak boleh lagi ditungguin, maka anaknya juga semuanya nggak boleh ditungguin. Nanti jadinya trauma. Kembali lagi ya, pandai-pandai orang tua untuk melihat karakteristik anak dan kemudian menyesuaikan treatment kita terhadap karakteristik anak tersebut. Betul. Mbak Ana, oke, kita sudah bicara mengenai misalnya anak yang kita siapkan untuk masuk sekolah. Nah, akhirnya kan orang tua kembali harus memutuskan ini sekolah yang cocok buat anak saya yang kayak gimana ya. Kalau untuk playgroup sendiri, untuk tahu anak saya sekolahnya kan beragam ya sekarang, ada sekolah alam, sekolah apalah tahu anak kita cocok atau struck di satu sekolah itu apa sih yang harus diperhatikan? Nah gini, saya selalu menganjurkan untuk cari sekolah yang berpusat pada anak, child center. Gitu. Ketika sekolahnya sudah sangat memperhatikan anaknya, itu adalah sekolah yang dengan kandidat sekolah yang cukup baik. Gitu ya. Sisanya kemudian apakah filosofi sekolah itu cocok apa tidak dengan kita, gitu. Dan seberapa pihak sekolah mampu melakukan evaluasi penilaian tentang kondisi si anak. Itu gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian anak itu kemudian dikirim ke saya sebagai psikolog, itu adalah tolong dong diakses lebih lanjut karena menurut penilaian kami, observasi kami, anak ini belum layak untuk masuk TKA. Gitu. Itu kan sekolah yang cukup berani dan cukup menurut saya mau mempersiapkan, mau bersusah payah mengenali anaknya siap apa enggak untuk masuk ikut pendidikan mereka, gitu. Ya, kalau sekolah yang seperti itu berarti kan dia sangat mau mengevaluasi, mengetahui, mengenali lah kondisi si anaknya itu, gitu. Itu adalah sekolah yang cukup baik kalau menurut saya, seperti itu. Nah kalau misalkan ada sekolah dengan child center, tapi kemudian value orang tua punya value beda-beda ya, value priority yang beda-beda. Sebenarnya mana sih yang harus didulukan? Value priority orang tua kah, atau memang kondisi sekolah yang tadi kayak Mbak Ana sampaikan itu, checklistnya gitu? Ya, itu ada dua alternatif. Pertama, kalau ada sekolah lain yang child center dan value orang tuanya cocok, tentunya pindah aja ke situ ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah gitu kan. Tapi kalau nggak ada sekolah lain, seberapa kita bisa berkompromi value kita dengan value sekolah, seberapa kita bisa berkompromi, dan nanti di rumah seberapa kita bisa meluruskan dalam tanda kutip ya, meluruskan si anak tadi ke value-nya kita, ya mungkin kita terpaksa tetap pilih sekolah itu, gitu. Yang penting kan adalah bagaimana kita mentransfer value kita ke anak, gitu. Kalau ya masih ada titik temunya lah sama sekolah, nggak
berbeda banget gitu ya. Ya mungkin kita masih bisa pilih sekolah itu gitu. Mana kesiapan sekolah seorang anak itu berpengaruh nggak sih terhadap prestasi belajar dia di kedepannya, itu gimana Mbak? Pasti banget gitu. Itu gimana Mbak? Walaupun tidak otomatis ya, misalnya gini, anak kelas 1 yang tidak siap sekolah, kalau dia cukup pinter, nanti prestasi awalnya masih cukup bagus. Tapi kita baru bisa ngelihat kerontokannya itu kelas 3, kelas 4. Oke. Gitu. Jadi karena efeknya itu masih jangka panjang, itu memang kita hati-hati banget gitu. Biasanya anak yang tidak siap sekolah itu tuh mulai merotoli lah istilahnya kita itu di kelas 3, kelas 4. Karena ketika kelas 3, kelas 4 itu kan paradigmanya sudah berubah ya. Kelas 1, kelas 2 anak tuh masih dapat pendampingan penuh dari gurunya, masih tanggung jawabnya lebih terletak pada gurunya. Tapi begitu kelas 3, kelas 4, gurunya mulai mundur kan. Anak yang lebih harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemandiriannya terletak pada anak gitu, seperti itu. Nah itu kalau anak yang nggak siap sekolah, kelas 3, kelas 4 inilah mulai tanda-tandanya tuh kelihatan. Tapi kan udah kelas 3, kelas 4, ngejarnya udah makin jauh. Kalau sudah sampai seperti itu, karena mungkin keluarga Indonesia di rumah ada yang pernah mengalami case ketika sampai di kelas 3, kelas 4 justru mogok. Sampai di kelas 3, kelas 4 akhirnya prestasinya turun atau drop. Kecapnya juga kan susah dong, nariknya lagi. Itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua tuh Mbak? Ya apa boleh buat tetap harus kecap. Jadi biasanya di sini saya minta orang tuanya apa boleh buat, biasanya yang mereka berkarir penuh gitu ya, minta izin lah dari tempat kerjanya untuk mungkin di tempat kerja mereka hanya 50% karena energi yang lainnya tetap perlu untuk mensupport si anak ini biar bisa catch up. Gitu. Panjang ya runtutannya dari yang siap sekolah 5 aspek itu ketika dilanggar baru kelihatan di selanjutnya dan kemudian effort besar yang harus dilakukan untuk memperbaikinya menjadi jauh lebih besar gitu ya Mbak Ana. Mbak Ana, saya juga pernah mendengar tentang kalau anak perempuan sama laki-laki itu kesiapan sekolahnya beda. Benar seperti itu nggak sih Mbak Ana? Sebenarnya nggak juga sih. Gitu ya? Cuman kadang-kadang kita itu menyiapkannya kita yang bedain. Gitu. Kayak gini deh, pilihan mainan. Anak perempuan mainnya domestik yang tidak butuh keterampilan motorik. Mainannya masak-masakan, rumah-rumahan gitu. Sementara anak laki-laki akan main yang lebih fisik kan, yang lebih motorik gitu. Sehingga dia punya kesempatan untuk mengembangkan motorik, mengembangkan kemampuan spasial. Kalau ada halangan di situ, saya mesti gimana nih? Dihindari, diterjang atau dari mana? Anak laki-laki punya kesiapan, punya kesempatan untuk melakukan itu, gitu. Sementara anak perempuan enggak untuk motoriknya. Tapi sebaliknya anak perempuan sudah diajari patuh dari kecil. Ya kan. Sementara anak laki-laki kan kita harapkan berani, gitu. Sehingga dari segi kematangan sosialnya mungkin atau kesiapan belajarnya, kesiapan menerima pelajarannya anak perempuan lebih cepat karena dia udah terbiasa patuh. Sementara anak laki-laki nggak terbiasa patuh, gitu. Sementara kalau anak laki-laki mau main patuh, dalam artian misalnya dia ikut main rumah-rumahan, dia jadi bapaknya. Jangan deh. Nah gitu kan, jangan deh gitu. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa, dia belajar peran. Begitu ya. Jadi bukan permasalahan lebih siap atau enggaknya ya, anak perempuan lebih cepat sekolahnya. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua menstimulasinya ya. Mana terakhir dong tips untuk keluarga Indonesia di rumah agar bisa mempersiapkan dengan cara yang tepat dan kemudian masuk juga di waktu yang tepat. Apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua? Kita harus paham banget tahapan perkembangan seperti apa, gitu. Setiap tahapan usia itu harusnya anak mencapai apa, mencapai seperti apa, karena itu fondasi, ya. Nah, kalau fondasi ini sudah terpenuhi, baru kita bisa ngejar yang 5 aspek tadi, gitu ya. Perkembangan motorik, bicara berbahasa, sosial emosional, lalu kemudian sikap untuk sekolah dan kognisi, seperti itu. Percaya dirilah kita sebagai orang tua. Jangan mendengar kata orang yang mengamati, yang paling tahu expert tentang anak kita adalah kita. Gitu. Jadi orang tua harus yakin dan percaya diri dengan kemampuan anaknya, tapi jangan lupa lihat dulu anaknya sesuai dengan tahapan perkembangan atau enggak. Kalau ngomongin tahapan perkembangan seperti apa itu bisa jadi satu episode lagi. Mbak Ana, terima kasih atas waktunya untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi informasi dengan keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih untuk keluarga Indonesia juga yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini dan yang telah bergabung di Ruang Keluarga. Untuk Anda yang punya kritik, saran atau topik yang kiranya
akan dibahas di ruang keluarga selanjutnya. Kami menunggu Anda di SMS 0889 8100 5000. Anda juga bisa sampaikan via Twitter di @dai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga, dan Anda bisa bergabung di Facebook kami di Dai TV Indonesia. Dan akhirnya keluarga Indonesia, saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga undur diri. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.